Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Tanpa terasa, kita telah memasuki sesi yang terakhir pada tutorial online kita di semester ini. Dan kita telah sampai di pertemuan yang ke-8 untuk membahas terkait dengan praktek hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Diharapkan nanti di materi yang ke-8 ini kita akan mampu untuk memahami bagaimana perkembangan hukum perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia, dimulai dengan hukum perburuhan peninggalan kolonial Belanda, kemudian hukum perburuhan di periode awal kemerdekaan kita, kemudian hukum perburuhan di era Orde Baru sampai dengan hukum ketenagakerjaan yang kita gunakan pada era reformasi sekarang ini. Kita juga harus memahami bagaimana perkembangan teori-teori gerakan buruh di dalam hubungan perburuhan, kemudian kita juga mempelajari bagaimana riwayat awal perburuhan di Indonesia, kemudian ada beberapa perundang-undangan yang mendukung atau memihak kepada kaum buruh di Indonesia. Kita pahami betul bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh adalah salah satu bentuk bagaimana keberpihakan negara untuk kaum buruh atau pekerja di Indonesia. Kemudian Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini juga menjadi sumber basic bagaimana hukum perburuhan di Indonesia. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur beberapa perubahan dari Undang-Undang 13 tahun 2003 terkait misalkan PKWT yang diterapkan di beberapa sektor tambahan selain yang diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing, nah ini juga diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi basicnya tetap di Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian kita juga memahami bagaimana persoalan pokok dalam hukum perburuhan dan penerapan hukum perburuhan di negara kita. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, antusiasme yang ditunjukkan selama mengikuti tutorial online ini. Sembari juga memohon maaf atas kesalahan barangkali dalam perkataan atau sikap selama mendampingi tutorial dan berharap Bapak Ibu sekalian untuk tetap semangat dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi atau mengikuti ujian akhir semester. Tetap semangat, jangan lupa untuk berdoa dan tersenyum. Semoga usaha kita semua diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sukses selalu untuk Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian di tutorial online ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk ke dalam sesi diskusi. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.